dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami akan melanjutkan medar tentang kisah Raja Kenarok part 5. Kemarin kan di part 4 itu tumbangnya Tunggul Ametung. Jadi malam hari ini kami akan medar tentang kisah Raja Kenarok part 5. Monggo. Swastiastu, Santi, Santi, Santi. Suwi hari ini ya. Kafe. Buka matanya Raja. Bahasa Indonesia Raja ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Maaf Raja, jadi malam hari ini kami maaf memanggil Anda. Ingin tahu tentang sejarah Anda yang setelah tumbangnya Tunggul Ametung. Atau maksud saya kan kemarin kan di part 4 itu Raja. Jadi monggo diceritakan biar sahabat Amroso semuanya tahu tentang sejarah kelanjutan yang kemarin. Setelah Ya. Taruh sini aja ya Raja. Maaf ya. Taruh sini aja ya. Maaf ya, Raja ya. Biar yang keras Raja ya. taruh sini aja Raja ya. Oke. Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Setelah matinya Tunggul Ametung itu ya, Ya. itu saya menjadi raja di Singosari, dilantik oleh bolo-bolo saya itu, atau anggota-anggota saya yang 12 kemarin. Saya dilantik oleh 12 orang anggota saya itu, Ya. dan disebarkan kepada masyarakat Tumapel yang sebelumnya ada Tumapel. Saya ganti Singosari namanya. Jadi kerajaan itu sekarang berdiri, kerajaan kecil pertama yang dari Tumapel itu merebut dari kekuasaan Kediri itu, namanya kerajaan Singosari. Kerajaan yang saya dirikan pertama kali di Singosari, yaitu namanya kerajaan Singosari. Dan di situ saya menikahi Kendedes, karena kan sudah meninggal kan Tunggul Ametung. Saya menikahi Kendedes yang waktu itu sedang hamil anak Tunggul Ametung. Nanti Raja sudah lanjutin. Apa ya? Apa? Satu ya. Satu ya Mas. Enggak apa-apa. Setelah itu ya, Ya. saya menikah dengan Kendedes. Ya, menikah dengan Kendedes dengan keadaan Kendedes itu masih hamil anak Tunggul Ametung. Dan saya kan juga manusia kan, nggak mungkin walaupun itu anak musuh dari saya suruh gugurkan, soalnya itu bukan dosa anak itu. Jadi saya sampai Kendedes itu melahirkan, dan saya beri nama Ken Umang. Itu nama anak pertama Kendedes dengan Tunggul Ametung, Waktu lahir Anda beri nama Ken Umang. Maaf Raja tanya ya ini ya. Apakah kalau saya maaf ya, orangnya kepo ya, ingin tahu aja gitu. Iya, gak apa-apa.
arti pemberian nama itu apa sih maksudnya Pak? Apa artinya tadi? Ken itu kan jeneng kawanan toko bapak ah. Kayak kalau bahasanya kalau sekarang marga. Mm-mm. Kan kawanan toko wong tuwek, Iya. wong tuwek lanang. Marga iku mang. Ken Umang. Umang anak pertama. Iya Raja. Monggo lanjut. Dan setelah itu saya selisih 5 tahun saya memiliki anak dengan Kendedes yang saya beri nama Anusapati atau kebanyakan disebut Doro Putih. Juga dia hobinya seperti saya, suka berjudi, suka minum minuman keras, tapi dia jiwanya seperti saya juga, Oh gitu ya. bijaksana. Dan selisih 5 tahun lagi saya memiliki anak lagi, perempuan. Saya kasih nama Ken Ayu. Dia seperti ibunya, cantik dan anggun, dan lemah lembut, jiwanya seperti bapaknya, bijaksana. Dan sering berwaktu dan waktu, saya dan anggota-anggota saya Ya. berperang memperluas wilayah sampai, kalau sekarang kan ini namanya Indonesia, Iya. bukan Jawa saja kan. Iya. Kalau sampai sekarang, kalau nggak salah di negara Brunei, Brunei. sampai Brunei itu masih kekuasaan saya itu dulu. Luas apa enggak? Iya, iya. Luas sekali itu Raja. Asia. Jadi Anda itu menundukkan setiap Kerajaan kerajaan mana saja yang Anda tundukkan, Raja? banyak Mbak Enggal. Kalau disebutkan kayak Kutai, begitu dulu saya tundukkan. Terus kerajaan-kerajaan kecil di Banyuwangi, di Banten, di Kediri pun juga saya tundukkan. Kediri pun yang bibit dari Tumapel tadi, Babone Tumapel tadi kan Kediri, itu kan juga saya tundukkan. Itu kerajaan besar ya Raja. Saya tundukkan juga. Dan saya juga pernah adu domba antar kerajaan, biar berperang, terus yang menang saya perangi, jadi dapat langsung 2 wilayah. Dulu saya begitu, nggak cuman 1 per 1, makanya cepat. Jadi diadu domba. Memperbesar wilayah. Tapi itu memang taktik dari setiap penguasa, Raja ya. Oh gitu. Setiap penguasa sampai itu turun temurun sampai sekarang. Sebenarnya Sampai pemerintahan. sampai sekarang taktik itu masih ada. Gitu ya Raja ya. Adu domba antar penguasa, yang menang akan tetap diserang. Jadi nggak ada yang namanya menang, nggak ada yang namanya kalah, semuanya kalah, nggak ada yang menang. Begitu kalau tentang penguasaan. Tapi saya kalahnya kan dari, kalau musuh bukan musuh, Iya. keluarga, tapi itu dari dalam, begitu kan.
Dan itu kan sampai kekuasaan saya sangat besar ya. Saya pun terkenal di mana-mana. Bahkan Surabaya juga. Itu juga masih kekuasaan saya juga. Pasuruan Iya. itu juga. Di Pasuruan itu kenapa ada nama Pasuruan? Iya. Itu Kenapa, Raja? Pasuruan itu kongkonan, bagiannya wong dikongkon-kongkon niku. Biyen. Asli nih. Maksudnya kongkon-kongkon lek saiki ku pos. Pasuru berarti. Suruh Ya. kayak gitu. Namanya pasuruan itu pasuru. Asli nih. Biyen niku ngono. Iku pos. Iya, iya. Niku pos. Pos jaga kaya ngeter-ngeterno surat. Oh gitu. Bagian ngono biyen yang di kono. Apa di daerah situ ada kayak apa? Maksudnya kaki tangan Anda atau anak buah Anda di situ dulu? Yo kabeh ku anak buahku. Yang maksudnya siapa maksudnya yang namanya gitu loh, maksud saya itu namanya siapa yang dulu? Tapi sing nyekel di kono lek bloke Pasuruan. Iya, Lek zamanku yo. iya, iya. Iku koncoku sing jenenge Ronggo Lawe ndek Rolas Mang. Oh itu ya. Iku. Teman-teman Anda. Tak tele gini, tak tele gini. Oh gitu. Tak tele wilayah Wilayah-wilayah gini, itu. tak tele wilayah kan. Tapi rojone tetep aku Iya, kabeh. iya, Raja ya. Ngono. Saya gitu. Iya, iya. Maksudnya opo ana sing anu sih, tapi yo tak tele siji koncoku Rolas iku mang. Nah, iya. Tak cekeli wilayah dewi-dewi. Iya gitu-gitu. Ngono. Iya, Raja. Lah Pasuruan niku nggene pos biyen niku. Oke, oke, oke. Bahasa Indonesia Raja, lupa Raja. Oh iya. Biar apa? Biar Biar seperti biar orang-orang biar sekarang. biar CR orang-orang sekarang ya. Iya, Pak. Orang sekarang kan gaul lah Raja. Nggak mau basa Jawa. Lali nang Jawane ya katene. Kudune iku ya kudu eling asal usule kudune. Gak oleh lali asline. Asal usule teko endi. Ada yang ngantuk Raja. Mikir nopo? Kok iso kosong ngono? Kok iso kosong? Ojo ngelamun sing tenang. Mbok mikir-mikir dhuwit ta opo cek ngono sini. Dan Berarti, gak mikir blas hari. berarti pada waktu itu putra-putra Anda itu pas waktu umur berapa? Anda pas waktu kayak mulai apa kayak memperluas wilayah gitu. Kira-kira umur berapa Anda anak putra-putra Anda ya? Yo, dari saya menjadi raja, saya sudah memperluas. Iya, iya, Raja. Itu selama saya menjadi raja, saya sudah memperluas terus sampai akhirnya meluas dan putra-putra saya mulai menginjak masa remaja, Iya. masa renom, Iya. masa dugal-dugal. Nah di situ saya mulai roto anteng. Oh, saya mulai agak tenang. Iya. Ora dingene nombo nang benggal. Oh iya. Dari sini Pak, Raja ya. Silakan Raja, monggo dilanjut. Dan setelah itu, ya terus Iya. setelah itu saya dan 12 anggota saya kan sudah mempunyai wilayah sendiri-sendiri dan tapi saya tetap rajanya yaitu
raja mereka semua kan. Iya. Dan di suatu saat itu ada pertempuran, namanya pertempuran dalam selimut. Jadi pertempuran keluarga saya antar anak saya dengan anak saya, tapi Iya. anak dari Tunggul Amedung dengan Kendedes dan anak saya dengan Kendedes. Itu permasalahannya, maaf ya Raja, maaf. Itu karena apa itu? Perseteruan wilayah, perebutan. Kayak Ken Umang saya bagi di sini, Ya. dan si Ken Anusapati Dorpute itu tadi di Iya. sini. Ada sama-sama ini sifatnya keras, dua-duanya ini sifatnya sama-sama keras. Sama-sama adu kekuatan, sama-sama pola pikirnya tegas-tegas, bijaksana Ya, semua. Jadi yang sini kurang, yang sini kurang, yang sini kurang, yang sini kurang. Perebutan wilayah. Dan pada akhirnya kan yang Anusapati merasa anak kandung saya. Iya. Yang ini yang merasa gara-gara saya bapaknya meninggal, Kayak apa ya? Kalau di sini kan kayak apa ya? anak tiri misalnya, Kayak bukan? sambung gitu ya. Iya, anak tiri. Gara-gara itu dia berpikir begitu, gara-gara Anusapati Kok itu. beliau sampai tahu Raja, kok kan beliau waktu Kan cerita rumor-rumor Oh. dari warga terus-menerus kan, Iya, Mas, iya, pasti iya, datang. cerita-cerita gitu ya. Seperti kita misalnya, Iya. sebusuk-busuknya bangkai Iya. kita sembunyikan di dalam apapun Iya, iya. pasti berbau. Iya, iya. Ya apa enggak? Ya betul, betul. Ya betul Raja. Misalkan begitu, sama dengan halnya kalau kita berbuat salah, kita tutup-tutupi bagaimanapun caranya, pasti ketahuan, sama aja. Begitu kan? Betul, betul. Iya, benar. Ini ya sambil berbicara tua. Walaupun Saya ini ya, anu ya, ngapunten. gak apa-apa. Ya, monggo lanjut aja. Jadi biar tahu sahabat alam proses semuanya, teman-teman semuanya biar tahu tentang sejarah Anda. Dan setelah itu kan perseteruan peperangan di dalam selimut namanya ya. Sampai si Kendedes dilarikan lagi. Dilarikan ke Banten. Pertama, saya sembunyikan dari kedua anaknya itu yang berseturu. Iya, iya. Awalnya sih saya mau apa itu, damaikan rencana saya. Kumpulkan Mm-mm. gitu. Terus dengan prajurit-prajurit itu, dan prajurit-prajurit itu Ya. ya itulah saling mengomporin. Dan 12 Provokasi gitu rasanya. Mm-mm, Kalau bahasa mm-mm. ya provokasi. dan 12 anggota saya pun juga ingin merebut takhta juga. Anak buah itu. Mm-mm. Rebutan takhta juga, kalau kan sudah mengetahui saking luasnya Iya, iya. kekuasaan, Iya, iya. nggak ada yang ngatasi kan, saling berebut. Dan pada akhirnya si Kendedes pun dilarikan, saya juga dilari juga, meninggalkan kerajaan saya sendiri di waktu itu. Mencari tempat ketenangan maksudnya Mm-mm. gitu aja. Ya. Dan si Kendedes dan saya lari lagi ke Madura. Habis dari Madura lari lagi ke Jawa Tengah. Habis ke Jawa Tengah kembali lagi ke Singosari. Di situ ceritanya. Dan di suatu malam kan saya dulu membunuh siapapun dengan keris embuk gandring. Iya. Ya, ingat apa enggak dari cerita-cerita saya sebelumnya? Insya Allah masih ingat aja. Masih ingat ya. Kalau saya membunuh semuanya, walaupun empu gandring pun saya bunuh dengan kerisnya sendiri. Iya.
yang akhirnya Kebo Ijo jadi sasaran, Iya. dan si Kebo Ijo pun saya bunuh dengan keris empu gandring juga. Tunggul Lametung juga saya bunuh dengan keris empu gandring juga. Dan saya pun terbunuh dengan keris empu gandring juga di suatu malam hari itu. Pada waktu itu saya tidak tahu pas waktu tidur. Saya itu tertidur dengan si Kendedes. Pas waktu sudah kembali ke Singosari. Iya. Keris itu saya simpan di peti senjata di bawah kolong tidur saya dan Kendedes itu. Nggak taunya si Ken Umang masuk, nggak tahu kalau rencananya jahat dan buruk kepada saya. Tapi itu mungkin karma. Dan seharusnya kan saya bisa tapi saya sudah menerimanya karena saya sudah melihat perbuatan saya yang dulu-dulu bagaimana kan. Dan akhirnya saya meninggal dunia di tangan anak Tunggul Ametung dengan keris empu gandring. Dan itu sampai saya itu meninggal dunia. Itu pada tahun berapa Raja Anda meninggal kira-kira? Saya meninggal itu 1289. 1289. Berarti saya itu berumur 1111 sampai 1289. Berarti berumur 100 lebih saya berarti itu. 100 lebih umur saya. Saya lahir di tahun 1111. Iya, iya. Waktu itu kerajaan sedang keruh atau bagaimana? Keruh. Akhirnya kerajaan Akhirnya nggak tahu waktu itu dipimpin siapa waktu Anda meninggal. belum tahu. Jadi cukup di sini cerita Anda sampai Iya. Anda mati ini. Iya. Dan saya ada yang ketinggalan. Saya belum cerita cucu saya yang saya ketahui. Saya juga mempunyai cucu. Saya Dari mempunyai siapa Raja? dari Ken Umang dan Anusapati Oh gitu ya. satu-satu, dan Ken Ayu juga satu. Yang namanya Kertanegara, Itu dari anak? Ken Ayu. Kertawijaya Ya. dari anak Anusapati. Ya. Onggojoyo dari N Umang. Gitu-gitu ya. Itu. Jadi saya mempunyai 3 cucu, 3 anak. Oh berarti sebelum Anda meninggal itu sudah ada cucu Anda. Ada. Sampai situ. Tolong sampaikan perjelas Raja ke semua penggemar Alam Roso Raja. Ceritakan. Sahabat Alam Roso, ceritaku sampai kini, sampai aku mati sakwisi iku aku wis gak ero dipimpin sapa. Soalnya aku wis ora nduweni raga. Lek liwat jeroanku, liwat aku saiki yo ero ae kabeh. Tapi gak mungkin aku cerita iku. Pokok sing tak critakno kan janji ini ceritaku. Ceritane kisahku, ragaku kenarok. Lek kepengin takok ndek kene ora apa-apa rinio. Sahabat Alam Roso. Kan sing kepengin takok asal durunge aku balik iki. Teman-teman, monggo kalau ada yang ingin tanya silakan. Silakan Mas, monggo. Monggo. Nggak ada mungkin. Ada? Nggak ada.
nggak ada Raja. raja. Terima kasih. Terima kasih banyak Raja ya ceritanya. Berarti ini part yang kelima yang terakhir, berarti kisah Anda sampai ngapunten Anda apa? Meninggal itu ya. Monggo jenengan tutup aja. Umurku 100 lebih. Ya wis. Om Swastiastu. Santi, santi, santi. Jadi gini, ini tadi sahabat Amroso, seperti yang Anda saksikan sendiri penuturannya beliau Raja Kenarok tentang kisah atau sejarahnya semasa beliau masih hidup. Seperti itu tadi catatan saya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan banyak karena ceritanya sangat panjang sebetulnya dan banyak kejadian-kejadian atau sejarah-sejarah yang perlu kita pelajari semuanya atau kita ingat semuanya sebetulnya. Jadi kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, salam sejahtera. Salam.